Selamat tahun baru 2024. Semoga Tuhan Allah mengkaruniakan segala hal yang kita perlukan di tahun ini. Kembali tentang ADHD, seperti yang saya janjikan, di bawah ini adalah alamat ADHD Center untuk terapi otak bagi putra kita yang terkendala. Alamatnya adalah di Ruko Diamond Block DMD 3 nomor 58 sampai 59. Dan di sini ada nomor teleponnya juga. Silakan. Lalu untuk terapi spiritual, saya sangat terbantukan oleh tim terapi Langit Anak. Selama 21 hari, saya dibimbing menekuni 4 metode, yaitu terapi syukur, terapi istighfar, terapi tabungan kebaikan, dan terapi doa ruqyah. Kendati saya bukan seorang muslimah, para pembimbing terapi membuka pintu bagi kami. Doa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Di bawah ini di caption saya sertakan link alamat terapi langit. Semoga berguna. Sementara itu, ayah bunda, mari kita isi ketahanan mental kita sebagai orang tua, pengasuh, dan pembimbing Ananda terkasih. Mari kita amati segi ADHD dari sisi positifnya. Adapun informasi yang saya bagikan setelah ini berasal dari Mr. Marco Juhan, seorang guru sekolah yang kemudian menjadi parenting coach dan penulis website strategicparenting.com. Mari kita mulai dengan melihat ADHD sebagai hadiah terbesar bagi anak kita. Karena banyak orang sukses kelas dunia yang terdeteksi dengan ADHD. Misalnya Michael Phelps, dia seorang atlet renang Amerika. Kemudian Simone Biles, seorang atlet gimnastik Amerika. Adam Levine, vokal grup band Maroon 5. Demikian juga Justin Timberlake, Will Smith, Ryan Gosling, Emma Watson, Michael Jordan, Michelle Rodriguez. Bahkan mendiang Albert Einstein dikabarkan menderita ADHD. Para ayah ibu yang terkasih, banyak anak-anak terkendala ADHD ketika dewasa menjadi bermasalah dalam mematuhi norma-norma sosial masyarakat. Mereka bermasalah dalam pekerjaan, tidak mencapai potensi terkuatnya, hingga ada yang jatuh dalam depresi. Saya percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pencipta mempercayakan kita untuk mentransformasi kekurangan anak-anak kita menjadi kekuatan terbesar mereka. Misalnya, Anda mampu untuk fokus pada satu tugas dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Anda cenderung melakukan beberapa hal dalam satu waktu, atau multiple tasks. Ketika kita arahkan, maka di masa depan Anda akan punya kemampuan atau skill untuk melakukan beberapa tugas dalam satu waktu, yaitu multiple tasking skill. Kemudian Anda cenderung melihat suatu masalah dan memecahkan masalah melalui pendekatan yang tidak biasa. Ketika hal ini kita fasilitasi, maka akan menjadi kemampuan berpikir secara lateral, atau thinking outside the box. Kemampuan di atas sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Demikian dengan contoh lainnya, seperti buah hati kita belajar dan menguasai teknik-teknik tertentu lebih cepat daripada anak lain. Benak buah hati kita bisa melakukan hal-hal yang mengejutkan. Menemukan keterkaitan dari sebuah hal dengan hal yang lain adalah salah satu kecenderungan dari buah hati kita. Menyajikan keterkaitan yang kreatif adalah sebuah kapasitas yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Buah hati kita kadang melompat dari satu ide ke ide lain dengan cepat. Ketika dihadapkan pada perubahan, maka sang buah hati akan lebih cepat beradaptasi dibandingkan anak-anak pada umumnya. Sang buah hati juga cepat menemukan ide-ide baru dan pendekatan baru dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Benak mereka mempunyai kapasitas berkreasi yang tinggi. Mereka kurang perhatian terhadap hal-hal mendetail dan hal-hal yang terperinci, tetapi mereka mampu melihat gambaran besar dari sebuah permasalahan. Dan ini adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Tantangan kita, ayah bunda, membuat anak kita dapat memilah hal penting mana yang patut mendapat fokus mereka. Tantangan kita, ayah bunda, agar anak kita dapat mengambil keputusan tepat
lupa dengan cepat. Pada hal lain, anak kita merasa nyaman dengan ketidakaturan. Dan ternyata kecenderungan ini akan menolong mereka ketika dihadapkan pada kumpulan data yang kacau yang mungkin sulit untuk dikenali. Mereka mampu mengidentifikasi suatu pola di dalamnya. Kemudian Anda sudah cepat lupa, absence minded. Dan sisi positif dari hal ini, mereka dapat move on dengan cepat dari sebuah situasi yang menyakitkan, dari kegagalan atau dari kemunduran, karena mereka cepat lupa. Mereka berbeda dari anak lain, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Adalah tugas kita untuk tidak membandingkan mereka dengan anak yang lain. Mereka mungkin tidak mendapat nilai A di sekolah, tapi percayalah, mereka pasti bisa sukses dalam bidang yang mereka minati. Semoga mereka akan punya beberapa sahabat yang bisa saling mengerti dan bisa menjadi tim kecil yang kuat nantinya. Kamar mereka mungkin kacau balau, tetapi ternyata banyak anak yang seperti ini yang di kemudian hari menciptakan gadget baru yang dapat mengubah dunia di masa depan. Ayah bunda, mari kita fokus menumbuhkan dan mendukung kemampuan unik Ananda dan menjadikannya nyata istimewa. Mari kita bantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Dan dalam postingan berikutnya, saya akan berbagi beberapa aspek dan kerangka kerja untuk membantu kita melakukannya. Harapan saya adalah agar kita, para ayah bunda, menjadi mentor pembimbing sang buah hati, serta membangun ikatan positif yang kuat dengan mereka. Sampai jumpa.